Kanker pankreas bukanlah penyakit yang bisa dideteksi sejak dini. Penyakit ini sangat licik, ia lolos dari tanda-tanda peringatan awal tubuh. Jadi, pada saat seseorang mulai merasakan ada yang salah, biasanya penyakitnya sudah dalam tahap lanjut. Selama bertahun-tahun, tingkat kelangsungan hidup hampir tidak berubah. Hanya segelintir pasien dari setiap 100 orang yang berhasil bertahan. Secara statistik, ini seperti bermain Russian roulette dengan 5 dari 6 peluru terisi. Namun setelah puluhan tahun mengalami kegagalan, para peneliti mulai berhasil menembus pertahanan kanker pankreas. Mereka telah mengubahnya dari sesuatu yang tak tersentuh menjadi sesuatu yang bisa mereka kejar. Dan apa yang mereka temukan di dalam sistem siluman itu mengubah segalanya. Kanker pankreas adalah salah satu penyakit paling mematikan yang ada. Sementara pengobatan modern telah membuat kemajuan besar dalam melawan virus dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup kanker, kanker pankreas tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, sebuah benteng yang mustahil ditembus oleh dokter dengan obat-obatan. Bahkan dengan perkembangan medis modern, tingkat kelangsungan hidup keseluruhan untuk kanker pankreas tetap rendah, sangat rendah. Saat ini, angkanya hanya 13%. Ini adalah yang terendah dari semua jenis kanker utama. Di negara-negara maju, rata-rata tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk semua kanker yang didiagnosis pada tahun 2017 adalah 70%. Dan itu menjadi lebih buruk karena sebagian besar kanker pankreas tidak teridentifikasi sampai sudah terlambat. Kanker tersebut sudah bermetastasis ke stadium 4. Faktanya, lebih dari 4 dari 5 kasus kanker pankreas didiagnosis pada tahap ini. Tingkat kelangsungan hidup untuk kanker pankreas metastatik dalam 5 tahun hanya 3% pasien yang masih hidup. Apa yang membuatnya begitu mematikan? Itulah cara kerja kanker pankreas. Ini adalah badai sempurna dari lokasi, respons imun, dan gejala yang muncul. Tumor pankreas jarang menyebabkan gejala yang mudah disadari, sebagian karena lokasinya yang berada jauh di dalam tubuh. Tumor tersebut tidak terlihat secara fisik dan tidak menimbulkan gejala yang bisa dirasakan pasien sampai mereka menyebar ke organ dan bagian tubuh lain. Tidak ada tes screening untuk mendeteksi penyakit ini sejak dini karena penyakit ini berkembang dengan cepat dan diam-diam. Biasanya, pasien baru menyadari gejala pertama, yaitu penyakit kuning dan nyeri perut, ketika kanker sudah menyebar. Pada saat itu, peluang untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Kanker pankreas menekan sistem peringatan dini tubuh karena strukturnya sendiri, sehingga hampir tidak bisa diobati. Sampai sekarang, para dokter selalu bingung dengan respons tubuh terhadap kanker pankreas, karena pada sebagian besar pasien, hampir tidak ada respons sama sekali. Mereka tidak bisa memahami mengapa sistem imun pasien seolah-olah tidak pernah aktif. Sel kanker tumbuh dan berkembang biak di seluruh tubuh tanpa adanya perlawanan dari Sol T untuk menghentikannya. Kemudian para peneliti menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Tumor pankreas menyelimuti diri mereka dengan glikoprotein untuk meniru sel-sel sehat. Lapisan gula ini memberi sinyal kepada sistem imun untuk tidak bereaksi, sehingga sel-sel tumor bisa bersembunyi di depan mata. Bentuk kanker pankreas yang paling umum, PDAC, mungkin memicu semacam respons imun, tetapi sel T tetap tidak bisa menembus tumor. Ada sesuatu dalam desain sel kanker pankreas yang langsung menghentikan satu-satunya hal yang bisa melawan mereka. Tapi ada perkembangan baru di depan mata, karena kode yang selama ini dianggap tak bisa ditangani dan tak bisa ditargetkan dengan obat, baru saja berhasil dipecahkan. Untuk mengakali kanker pankreas, para ilmuwan harus menemukan cara untuk menembus bunker beton yang diciptakan oleh kanker tersebut. Sebuah bunker yang dikenal sebagai stroma desmoplastik. Dinding pertahanan yang para ilmuwan anggap hampir mustahil untuk ditembus. Saat kanker pankreas tumbuh, ia membajak sel-sel di sekitarnya. Sel kanker yang bermutasi kemudian merusak jaringan di sekitarnya. Akibatnya, mode penyembuhan luka tubuh diaktifkan, menciptakan jaringan parut di sekitar tumor. PDAC menggunakan jaringan ini sebagai perisai yang disebut stroma. Jaringan ini jauh lebih padat dibandingkan jaringan yang mengelilingi sebagian besar kanker lainnya. Entah kenapa, PDAC menciptakan penghalang jaringan berserat yang sangat tebal, sehingga menghalangi sebagian besar pengobatan kanker mencapai sel-sel yang seharusnya dilawan. Selain berfungsi sebagai pagar keamanan super ketat yang nyaris mustahil ditembus, stroma desmoplastik juga menimbulkan masalah lain, yaitu tekanan cairan internal. Sel tumor menghasilkan gula yang sangat hidrofilik yang menarik dan menyerap air, sehingga menyebabkan bagian-bagian tumor membengkak. Namun tumor tidak bisa mengalirkan cairan atau mengembang keluar karena stroma yang padat menghalanginya. Ini seperti mengisi balon dengan air di dalam cangkang beton. Tidak ada ruang untuk mengembang, sehingga menyebabkan tekanan internal pada sel dan pembuluh darah.
Bahkan, jika dokter bisa menemukan cara untuk melewati penghalang tersebut, tekanan yang diciptakan oleh stroma secara fisik menekan dan menutup pembuluh darah yang seharusnya mengantarkan obat. Pada titik itu, kemoterapi menjadi perjuangan yang sia-sia. Memberikan obat pada tumor pankreas sama saja seperti melemparkan spaghetti ke dinding dan berharap bisa menembusnya. Semua ini membuat terapi tradisional terhadap kanker pankreas menjadi menyakitkan dan sebagian besar tidak berguna. Dunia medis harus menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik. Inilah NALIRIFOX. Kemoterapi tradisional tidak menargetkan sel kanker, itu menargetkan semuanya. Kemoterapi setara dengan pemboman karpet secara biologis. Digunakan untuk melawan penyakit yang tidak bisa dijangkau, pada dasarnya kemoterapi justru membunuh banyak bagian tubuh yang masih berfungsi, sementara tumor pankreasnya tetap tidak terobati. Seorang ahli onkologi, Dr. Samik Roy Choudhury, pernah mengatakan, bahkan dengan kemoterapi terbaik kita, manfaat rata-ratanya hanya sekitar 6 bulan, kadang-kadang hanya beberapa minggu atau bulan saja. Itu hampir tidak cukup waktu bagi keluarga untuk memahami situasinya, tapi NALIRIFOX menggunakan pendekatan yang lebih cerdas, yang lebih terarah. Obat ini memanfaatkan sifat tersembunyi kanker itu sendiri untuk melawannya. Obat ini melewati jaringan sehat, menembus pertahanan tumor, dan hanya melepaskan seluruh kandungannya setelah berada di dalam. Sebuah studi yang disebut uji coba Napoli 3 dilakukan di 18 negara untuk melihat seberapa efektif obat baru ini. Sebanyak 770 pasien yang telah didiagnosis menderita kanker pankreas metastatik, jenis yang paling mematikan, dipilih untuk mengikuti uji coba ini pada tahun 2020 dan 2021. Sekitar setengah dari mereka diberikan NALIRIFOX, sementara setengah lainnya diberikan pengobatan kemoterapi lini pertama yang biasa untuk kanker pankreas metastatik. Mereka yang diberikan pengobatan kemoterapi standar memiliki median kelangsungan hidup selama 9,2 bulan. Mereka yang telah diobati dengan NALIRIFOX memiliki tingkat kelangsungan hidup median yang lebih lama, yaitu 11,1 bulan. Meskipun itu mungkin tidak terlalu berarti bagi orang biasa, ini adalah kemenangan besar bagi bidang onkologi. Itu berarti peningkatan kelangsungan hidup sebesar 20% untuk penyakit yang sebelumnya dianggap hampir pasti berakhir fatal. Di dunia kanker, itu adalah lompatan besar yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi. Selain itu, pasien mengonsumsi NALIRIFOX selama 6 minggu lebih lama rata-rata dibandingkan dengan pengobatan kemoterapi standar yang memungkinkan obat tersebut menjadi lebih efektif. Karena hasil yang luar biasa ini, FDA menjadikan peninjauan NALIRIFOX sebagai prioritas utama. Pada Februari 2024, obat tersebut mendapatkan persetujuan resmi dari FDA, sehingga lebih mudah diakses oleh pasien yang membutuhkannya, serta kemungkinan menjadi lebih terjangkau. Meskipun FDA tidak secara langsung mengatur apa yang bisa dan tidak bisa ditanggung oleh asuransi, ketika sebuah obat disetujui oleh FDA, biasanya obat tersebut akan ditanggung oleh Medicare dan Medicaid. Tapi NALIRIFOX hanyalah langkah pertama, karena begitu dokter masuk ke dalam tumor, mereka masih harus menghadapi musuh yang berbahaya, musuh yang sama sekali tidak bisa mereka sentuh, yaitu penjahat genetik yang telah membuat kanker pankreas menjadi vonis mati bagi kebanyakan orang. Struktur mutasi yang menyebabkan kanker itu sendiri. Sekitar 90 hingga 95% kanker pankreas disebabkan oleh mutasi KRAS. Selama 40 tahun, dunia sains terkenal menganggapnya tak tersentuh. Gen KRAS bekerja seperti saklar on-off yang mengontrol bagaimana sel-sel tumbuh di dalam tubuh. Pada sebagian besar kanker pankreas, KRAS entah bagaimana telah beralih ke posisi on dan menjadi macet secara permanen di sana. Para ilmuwan telah mengetahui mutasi spesifik yang harus mereka targetkan. Masalahnya, mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Obat biasanya bekerja dengan menempel pada permukaan protein, tetapi mutasi KRAS sangatlah halus, begitu halus hingga para ilmuwan menyebutnya bola berminyak. Tidak ada yang bisa menempel padanya. Obat-obatan tidak bisa menempel padanya. Dan selama mereka tidak bisa menempel padanya, mereka tidak bisa bekerja melawannya. Sampai para ilmuwan menyadari bahwa mereka selama ini melakukan pendekatan yang salah. Miliaran telah dihabiskan untuk mencoba menemukan cara agar bisa menempel pada permukaan protein tersebut. Puluhan tahun percobaan obat dan uji klinis ternyata semuanya gagal total. Namun, ternyata ada kelemahan tersembunyi dalam perlindungan itu selama ini yang bisa digunakan untuk menyerang inti tumor. Karena protein itu mungkin tidak memiliki celah bagi obat untuk menempel. Tetapi para ilmuwan menyadari bahwa dengan metode yang tepat, mereka bisa memaksa celah itu terbuka. Masalahnya sebenarnya tidak pernah seperti yang terlihat sejak awal. Pendanaan untuk perang melawan kanker tidaklah sia-sia. Para ilmuwan mengerahkan banyak usaha untuk menemukan dengan tepat bahan kimia yang dibutuhkan untuk membunuh sel kanker. Satu-satunya masalah adalah
Protein keras tampaknya tidak memiliki kantong bagi obat untuk menempel dan mengantarkan dosis kimia mematikan. Pada tahun 2013, Kevin Schuchat, seorang ahli biokimia di Universitas California San Francisco, memfokuskan penelitiannya pada mutasi keras tertentu yang disebut G12C. Secara sederhana, mutasi ini mengubah glisin menjadi residu yang sangat reaktif. Para ilmuwan merancang sejumlah molekul yang akan menempel kuat pada residu tersebut. Dan ketika mereka melakukannya, sesuatu yang menarik terjadi. Proses penempelan itu memaksa protein untuk bergeser, sehingga memperlihatkan sebuah rongga kecil yang tersembunyi di dalamnya. Para ilmuwan menyebut penemuan ini sebagai switch to pocket. Terobosan Schuchat hanya berlaku untuk sebagian kecil kanker pankreas, kurang dari 1%. Tetapi hal itu membuktikan sesuatu yang telah diragukan banyak peneliti selama puluhan tahun. Keras bisa menjadi target. Menemukan bahan kimia yang tepat untuk memanfaatkan pintu belakang ini pada sebagian besar jenis kanker pankreas lainnya membutuhkan waktu jauh lebih lama, yaitu bahan kimia yang bisa digunakan bukan untuk menyerang protein tersebut, tetapi untuk mematikannya sepenuhnya. Lebih dari 480 senyawa potensial diuji kemampuannya untuk berikatan dengan kantong switch 2 sampai mereka menemukan bahan kimia yang bisa mengembalikan saklar keras ke posisi mati selamanya. Para ilmuwan telah menemukan sistem pengiriman obat yang sempurna. Sekarang mereka hanya perlu mengembangkan senjata yang sangat spesifik untuk memanfaatkannya. Tapi ada masalah. Senyawa-senyawa itu hampir terlalu tepat. Mereka hanya bekerja melawan mutasi spesifik itu saja. Jika mutasinya berubah, obat-obatan tersebut kehilangan targetnya dan menjadi hampir tidak berguna melawan kanker. Setelah bertahun-tahun penelitian dan percobaan, tampaknya para ilmuwan telah menemukan jawaban yang mereka inginkan, pembunuh pribadi mereka sendiri, mematikan terhadap kanker paling mematikan di dunia, daraxonrasib. Dan ini bisa menjadi cawan suci dalam bidang onkologi. Para peneliti sebenarnya sudah menemukan beberapa inhibitor yang menargetkan keras G12C, tetapi mereka terlalu spesifik. Obat-obatan tersebut tidak seefektif yang diharapkan dokter dalam melawan tumor pankreas. Jika proteinnya bermutasi lebih lanjut atau menjadi resisten terhadap obat, efektivitas obat-obatan ini turun hingga hampir tidak ada. Daraxonrasib memiliki spektrum yang lebih luas dan menunjukkan potensi untuk mengatasi resistensi obat terhadap inhibitor generasi pertama. Obat ini bekerja dengan merekrut molekul pembantu yang disebut siklofilin A, bertindak seperti lem molekuler yang menciptakan koneksi yang memungkinkan obat tersebut menempel pada karas dan mematikan sinyal yang mendorong pertumbuhan kanker. Jadi obat tersebut menyebar ke seluruh tubuh, menemukan protein keras yang bermutasi dan menempel padanya seperti magnet. Jika kemoterapi ibarat pengeboman besar-besaran, daraxonrasib berfungsi sebagai pembunuhan yang terarah. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam serangkaian uji coba obat, 500 pasien dipilih untuk menerima kemoterapi atau pengobatan dengan daraxonrasib. Hampir 92% dari mereka memiliki mutasi keras G12C. Rata-rata tingkat kelangsungan hidup untuk kemoterapi adalah 6,7 bulan. Bagi mereka yang diobati dengan daraxonrasib, angka tersebut meningkat menjadi 13,2 bulan. Laporan pasien secara individu juga menunjukkan bahwa bagi sebagian besar, daraxonrasib jauh kurang beracun dibandingkan kemoterapi. Pasien mengalami efek samping yang lebih sedikit dan tidak terlalu parah secara keseluruhan, dan jauh lebih sedikit yang memutuskan untuk menghentikan pengobatan karena hal itu. Ini menjadi lebih baik lagi karena mutasi keras tidak hanya memicu kanker pankreas, tetapi juga memicu banyak tumor lain, termasuk paru-paru, kolorektal, ovarium, endometrium, dan beberapa kanker paling umum serta mematikan lainnya. Lebih dari 5,1 juta orang didiagnosis dengan salah satu dari 4 kanker tersebut setiap tahunnya, di samping lebih dari 500.000 orang yang akan menerima diagnosis kanker pankreas. Obat yang menargetkan mutasi keras penyebab kanker tersebut bisa memberikan harapan baru dan benar-benar menjadi pembeda antara hidup dan mati bagi 5,6 juta orang setiap tahunnya. Faktanya, hanya kanker paru-paru, pankreas, dan usus besar saja sudah menjadi 3 penyebab utama kematian akibat kanker. Memecahkan misteri keras G12C tidak hanya memberikan harapan bagi pasien kanker pankreas, tetapi juga bagi semua pasien yang menderita kanker yang dipicu oleh keras. Sementara obat ajaib baru ini mulai menghancurkan target tumor saat ini, ada masa depan yang lebih cerah di depan mata. Para ilmuwan berada di ambang perkembangan luar biasa lainnya, sebuah teknologi yang tidak hanya menargetkan kanker, tetapi juga memastikan tumor tidak pernah kembali, sebuah vaksin kanker. Meskipun daraxonrasib merupakan perkembangan yang nyaris ajaib, ini bukan akhir dari cerita bagi pasien kanker pankreas. Karena bagi kebanyakan orang, daraxonrasib berhenti bekerja setelah beberapa waktu.
tumor mereka menjadi kebal terhadap obat. Meskipun umur mereka bertambah panjang, mereka kembali dihadapkan pada ketakutan terburuk mereka, yaitu kembalinya kanker mereka. Sebuah perusahaan menggunakan teknologi mRNA seperti yang digunakan dalam vaksin yang mengakhiri pandemi COVID-19 untuk mengubah keadaan. Harapan mereka adalah menggunakan pengobatan modern tidak hanya untuk mengobati kanker pankreas, tetapi juga untuk mencegahnya agar tidak pernah kembali lagi. Vaksin mRNA yang dapat disesuaikan dari BioNTech saat ini sedang dalam uji coba fase 1. Sejauh ini, hasilnya terlihat menjanjikan. Vaksin ini dibuat khusus untuk setiap pasien berdasarkan DNA tumor unik mereka agar dapat menargetkan sel kanker yang perlu diberantas dengan lebih baik, yang berbeda pada setiap pasien. Dalam uji coba BioNTech, vaksin diberikan kepada 16 pasien setelah operasi kanker pankreas. Pengobatan ini dipadukan dengan kemoterapi dan obat imunoterapi. Pada setengah dari pasien, vaksin tersebut mengaktifkan sel imun spesifik tumor. Suntikan mRNA secara khusus melatih sel-sel prajurit ini untuk mengenali ciri khas tumor dan menghancurkan sel-sel kanker. Mereka bekerja sama dengan sistem imun tubuh sendiri untuk melatihnya mengenali dan melawan penyerang pankreas tersebut. Dan seberapa efektif vaksin untuk mencari dan menghancurkan kanker pankreas ini? Dari 8 pasien yang sistem imunnya diaktifkan oleh vaksin, 7 diantaranya masih hidup 4 hingga 6 tahun setelah operasi. Itu adalah tingkat kelangsungan hidup hampir 90%, jauh lebih tinggi daripada 13% yang saat ini dialami oleh pasien kanker pankreas. Para ahli onkologi sangat terkejut dengan hasilnya. Seorang dokter di Memorial Sloan Kettering Cancer Center mengatakan tentang vaksin baru ini bahwa vaksin tersebut memiliki potensi untuk membawa perubahan bagi salah satu jenis kanker yang paling mematikan. Para peneliti masih perlu mencari tahu mengapa sistem kekebalan beberapa pasien merespons vaksin ini sementara yang lain tidak. Bahkan, bagi mereka yang mungkin merespons vaksin ini dengan baik, ada pertanyaan besar, apakah mereka bisa mendapatkannya sama sekali? Karena biaya untuk bertahan hidup sangatlah tinggi. Nalir Fox, Duraxon, Rasib, dan vaksin mRNA yang dipersonalisasi, semuanya merupakan lompatan besar dalam bidang teknologi, sains, dan medis. Sayangnya, semuanya saat ini masih di luar jangkauan, kecuali bagi pasien yang paling kaya. Setiap obat ini harganya puluhan ribu dolar per siklus, dan jumlah siklus yang dibutuhkan untuk menjaga seseorang tetap dalam remisi seumur hidup bisa menghasilkan biaya yang sangat besar. Nalir Fox rata-rata berharga 7.800 dolar per siklus. Untuk beberapa siklus pengobatan yang dibutuhkan, total biayanya bisa dengan mudah mencapai antara 150.000 hingga 200.000 dolar selama seumur hidup. Jumlah ini cukup untuk membiayai gelar sarjana 4 tahun di universitas swasta atau bahkan membeli rumah pertama di daerah yang lebih murah. Membayar satu obat saja sudah bisa membuat kebanyakan orang bangkrut, dan jika dikombinasikan dengan obat-obatan lain dalam daftar, biayanya akan menjadi sangat mahal. Daraxonrasib belum tersedia secara komersial, tetapi analisis terhadap potensi keuntungan Revolution Medicine mengungkapkan berapa banyak perusahaan tersebut memperkirakan akan membebankan biaya kepada pasien untuk obat ini. Satu paket bulanan akan dihargai antara 30.500 hingga 37.300 dolar. Pendapatan per pasien rata-rata mencapai 250.000 dolar. Mengonsumsi kedua obat ini secara bersamaan sudah akan membuat rata-rata pasien kanker pankreas berutang $500.000. Itu bahkan sebelum mereka mempertimbangkan vaksin mRNA yang dibuat khusus. Untuk biayanya, BioNTech telah menyatakan setelah bertahun-tahun bekerja, mereka mungkin bisa menurunkannya menjadi di bawah $100.000 per dosis, yang tetap sangat mahal. Apakah akses ke obat yang berpotensi menyelamatkan nyawa ini akan diberikan kepada semua pasien? Atau apakah ini akan menjadi satu lagi kesenjangan dalam layanan kesehatan? Satu, di mana kalangan elit mendapatkan obat paling efektif dan peluang bertahan hidup terbaik, sementara yang lain harus membayar mahal untuk kemoterapi dan hanya bisa berharap yang terbaik. Kabar baiknya adalah FDA telah menyetujui akses diperluas untuk Duraxonrasib berdasarkan hasil awalnya yang menjanjikan. Dan sekarang setelah para peneliti menunjukkan bahwa keras bisa dikalahkan, perusahaan farmasi berlomba-lomba mengembangkan obat mereka sendiri untuk memanfaatkan celah dalam pertahanannya. Per 20 Juni 2026, Johnson & Johnson telah menghabiskan $1 miliar untuk ikut serta dalam perlombaan pengobatan kanker yang berhubungan dengan keras. Secara teori, persaingan antara perusahaan farmasi besar seharusnya dapat menurunkan harga obat. Namun mengingat fakta bahwa di negara-negara seperti Amerika Serikat, banyak obat tetap sangat sulit dijangkau oleh warga biasa karena harganya, bahkan dengan adanya persaingan, realitas politik dan sosial dari kemajuan medis ini di masa depan masih harus dilihat. Tapi apakah semua ini berarti kita sudah sampai pada akhir dari vonis mati akibat kanker? Satu hal yang pasti, kita telah memasuki realitas ilmiah baru.
era onkologi bak mode dewa, di mana tidak ada mutasi yang tak bisa dijangkau, di mana kondisi yang sebelumnya tidak bisa diobati, tidak lagi membuat penyakit menjadi tak tertangani. Mereka hanya menghadirkan tantangan baru untuk dipecahkan. Metode-metode baru yang dikembangkan untuk mengobati mutasi keras dapat diterapkan pada banyak mutasi dan protein yang sebelumnya tak terkalahkan. Satu-satunya hal yang pasti akan berakhir adalah tingkat kelangsungan hidup kanker pankreas yang mengerikan sebesar 13%. Berdasarkan uji coba, pasien yang diobati dengan keajaiban medis baru ini memiliki harapan hidup yang hampir 2 kali lipat setelah didiagnosis menderita kanker pankreas. Bahkan, pasien dengan kanker pankreas metastatik mengalami penurunan risiko kematian sebesar 60%. Lebih baik lagi, kualitas hidup pasien juga meningkat. Efek samping duraxonrasib yang lebih ringan membuat para pasien ini mendapatkan lebih dari sekedar tambahan bulan hidup. Mereka mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih banyak waktu bersama orang-orang tercinta. Dan satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan hanyalah minum 3 pil sekali sehari. Keluarga-keluarga yang dulu hanya bisa berharap mendapatkan beberapa bulan tambahan bersama orang tercinta melalui siklus kemoterapi yang menyakitkan dan sangat menyiksa, kini memiliki harapan baru. Harapannya adalah mereka bisa mendapatkan waktu, mulai dari lebih dari 1 tahun hingga beberapa tahun bersama kerabat mereka setelah didiagnosis kanker pankreas. Bahkan ada harapan bahwa suatu hari orang tercinta mereka bisa benar-benar bebas dari kanker. Komunitas medis telah bersatu untuk secara harfiah memberikan kehidupan baru kepada orang-orang. Dan impiannya adalah terobosan-terobosan ini tidak akan berhenti hanya pada kanker pankreas. Memecahkan kode yang selama ini dianggap tak bisa ditargetkan dengan obat bisa menjadi langkah pertama dalam mengobati beberapa kanker paling mematikan yang pernah ada di dunia. Obat-obatan baru yang sedang dikembangkan saat ini bisa menyelamatkan cukup banyak orang untuk memenuhi seluruh kota besar setiap tahunnya. Dan siapa yang tahu keajaiban apa lagi yang bisa dibawa oleh masa depan dunia medis. Terobosan seperti ini bisa memberi waktu, tapi tidak bisa menghentikan yang tak terelakkan. Dan mereka yang melihatnya setiap hari telah memetik beberapa pelajaran yang mengejutkan. Cari tahu lebih lanjut tentang apa yang dokter harapkan pasiennya ketahui tentang kematian, atau tonton video ini.